Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia di bab 5 atau semester genap. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 di semester genap. Simak penjelasannya, jangan sampai ketinggalan materi pembelajaran di semester genap. Untuk pertemuan awal kita yang seperti Bapak sudah sampaikan di virtual Google Meet minggu lalu. Jadi sebentar Bapak jelaskan, nantinya kamu di situ akan lebih mencermati apa yang Bapak jelaskan nanti. Ya, sekarang jangan kemana-mana, tetap ikuti penjelasan pembelajaran kita di pertemuan awal, yaitu di bab 5. Di bab 5, yaitu kita akan mempelajari mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Kompetensi dasar 3.9. Kita di sini nantinya akan mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat seperti pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, sebelum kita masuk untuk membahas tentang pantun, gurindam, dan syair, di sini ada kata pengantarnya, puisi rakyat. Nah, ini perhatikan ya. Puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara. Puisi rakyat berupa puisi, syair, dan gurindam. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama warisan nenek moyang kita yang kaya muatan nilai moral, agama, dan budi pekerti. Melalui pantun inilah para leluhur kita mewariskan nilai-nilai leluhur dengan cara yang menghibur, segar, dan indah. Itu sebentar yang kita akan mempelajari tentang pantun, syair, dan gurindam. Jangan kemana-mana, tetap kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sekarang kita masuk di bagian A. Di bagian A ini kita akan mengenal dan memahami puisi rakyat. 1. Membaca puisi rakyat. Sebelum kita untuk menggali terlebih dahulu atau mempelajari terlebih dahulu yang dikatakan pantun, syair, dan gurindam, alangkah baiknya kalian mengambil buku paket buku bahasa Indonesia. Nah, sekarang dibuka di puisi rakyat. Nah, sekarang kita mulai bagian A. Di bagian A ini yaitu kita akan mengenal dan memahami puisi rakyat. 1. Membaca puisi rakyat. Nah, ini perhatikan, karena nanti di pertemuan berikutnya atau bagian C nanti, di situ kita akan mempraktikumkan ya, atau mempraktikkan membaca puisi. Ya, bisa saja nanti Bapak suruh membuat video tentang pembacaan puisi. Puisinya ya tentang puisi rakyat nantinya. Kita lanjut. Yang pertama itu tentang pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Tonton bahasa Tagalog, tuntun dalam bahasa Jawa, pantun dalam bahasa Toba. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia dan fungsi pantun di semua daerah sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Nah, di sini ya perhatikan, di sini Bapak lampirkan tentang pantun 1,
2, 3, dan 4. Sekarang perhatikan di buku paketnya ya, tentang pantun 1, 2, 3, dan 4. Pantun 1 bunyinya, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung, jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Itu pantun 1. Pantun 2, baik bergalas, baik tidak, buli-buli bertali benang, baik berbalas, baik tidak, asal budi sama dikenang. Itu pantun 2. Pantun 3, ikan nila dimakan berang-berang, katak hijau lompat ke kiri, jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Itu bunyi pantun 3. Sekarang pantun 4, akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di ujung taman, kalungan budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Jadi dari 4 pantun tersebut ya, di situ kita sudah bisa membedakan yang seperti Bapak sampaikan tadi, pantun terbesar hampir di seluruh Indonesia dan fungsi pantun di semua daerah sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Kalau sudah bisa, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Pantun ya. Pantun ternyata mempunyai ciri-ciri ya. Perhatikan ciri-ciri pantun. 1, tiap bait terdiri atas 4 baris ya, atau larik. 2, tiap baris terdiri atas 5 sampai 12 suku kata. 3, rima akhir setiap baris adalah AB, A, B. 4, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, sekarang perhatikan kembali di pantun 1, 2, 3, dan 4. Nah, di bagian atas ya, di bagian atas di situ Bapak sudah lampirkan ya. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung, jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, meriuh sekampung. Nah, sekarang kita kembali ke ciri-ciri pantun ya. Tadi pantun itu tiap bait terdiri atas 4 baris ya, atau lirik. Nah, berarti kita hitung ya. Baris pertama, air surut memungut bayam. Baris kedua, sayur diisi ke dalam kantung. Baris ketiga, jangan diikuti tabiat ayam. Dan baris keempat, bertelur sebiji riuh sekampung. Nah, itu yang dikatakan tiap baris terdiri atas 4 baris atau larik. Nah, sekarang ciri yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, sekarang karena di sini baris pertama itu baris pertama yaitu air surut memungut bayam. Berarti di situ terdiri ada 4 suku, ada 4 kata dan terdiri dari beberapa suku kata ya. Terus yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah AB, AB. Nah, sekarang perhatikan. Air surut memungut bayam. Nah, di situ kata bayam, di akhir kata bayam yaitu huruf M. Nah, berarti A atau rima A, bunyi A. Ya, bisa dikatakan bunyi A. Terus baris kedua, sayur diisi ke dalam kantung. Nah, di situ berubah bunyi lagi ya, atau rima, berarti di akhir kata kantung yaitu huruf G. Nah, sehingga di situ dikatakan rimanya B. Nah, terus masuk bagian isi atau baris ketiga, jangan diikuti tabiat ayam. Nah, di situ dia kembali ke baris pertama, yaitu berubah bunyi, yaitu ayam, bayam, ayam. Tetapi di akhir kata dia menggunakan huruf M. Makanya di situ ada A, B, A, B. Nah, perhatikan lagi di baris keempat, bertelur sebiji riuh sekampung. Nah, di situ rimanya
B, ya. Nah, karena situ di akhir kata dia menggunakan huruf G, sama halnya di baris kedua. Bisa dipahami ya? Bisa ya untuk tentang ciri-ciri pantun ya. Nah, kalau bisa sekarang kita lanjut di sesi berikutnya. Yang seperti Bapak katakan tadi, di sini kita akan mempelajari tentang pantun, ya, gurindam, dan syair. Berarti ada 3 yang perlu kita akan selesaikan di pertemuan hari ini. Tetap ikuti penjelasan apa yang Bapak jelaskan, karena sebentar itu nanti Bapak memberikan tugas ya di akhir penjelasan materi tersebut. Sekarang kita masuk bagian gurindam. Perhatikan, yang dikatakan gurindam, gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Tidak dimungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan moral dalam kehidupan. Seperti apakah gurindam sebenarnya? Gurindam adalah puisi lama atau Melayu ya, yang sangat penting sebagai warisan budaya. Nah, itu yang dikatakan pengertian dari gurindam ya. Lain halnya tadi yang dikatakan pantun. Nah, sekarang tadi pantun mempunyai ciri-ciri, sekarang gurindam juga mempunyai ciri-ciri. Nah, sehingga kita bisa nantinya akan menentukan perbedaan dan persamaan tentang pantun, gurindam, dan syair. Sekarang perhatikan yang dikatakan ciri gurindam. Bagian A yang dikatakan ciri gurindam terdiri atas 2 baris dalam sebait. B, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Ciri bagian C, tiap baris memiliki rima sama atau bersajak A, B, C, dan seterusnya. Ciri yang bagian D merupakan satu kesatuan yang utuh ya. E, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Bagian F, baris kedua berisi jawaban, akibat, dan masalah atau perjanjian pada baris pertama. Dalam kurung, isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Bapak berikan contoh tentang teks gurindamnya. Nah, sekarang kita perhatikan tadi bagian G, isi gurindam biasanya berupa nasihat ya, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Berarti tadi sudah ada perbedaan tentang pantun dan gurindam. Paham ya? Sekarang kita masuk bagian teks gurindam. Perhatikan, tadi ada beberapa ciri ya yang menyatakan kalau itu ciri khas gurindam ya. Ciri khas gurindam itu baris pertama ya, baris pertama itu soal ya, baris kedua isi ya atau jawaban. Nah, sekarang perhatikan di sini, buka di buku paketnya. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Nah, itu bagian bait yang pertama. Bait kedua, cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Itu bait yang kedua. Bait ketiga, cahari olehmu akan guru yang boleh tahukan setiap seteru. Itu bait yang ketiga. Sekarang masuk bait yang keempat. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Itu bait yang keempat. Sekarang bait kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Sekarang bait yang terakhir ya. Bait yang terakhir, jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Nah, sekarang dari isi gurindam ini kita tadi paham sampai di sini tentang gurindam. Nah, kalau paham,
Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Tadi kita sudah membahas tentang pantun dan gurindam. Pantun kita bisa melihat dari ciri-ciri, ya, pengertian dan ciri-ciri. Terus begitu juga yang dikatakan gurindam, kita bisa melihat pengertian dan ciri-ciri gurindam. Nah, sekarang kita lanjut di bagian syair. Nah, perhatikan, dengarkan baik-baik. Syair adalah salah satu puisi lama, ya. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syiru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Selanjutnya, dalam perkembangan syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya antara lain syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Nah, itu yang dikatakan sebagai syair, ya. Asal mulanya dikatakan syair. Bisa dipahami, ya? Bisa, ya? Nah, sekarang kita lanjut. Syair ternyata mempunyai ciri-ciri. Nah, perhatikan ciri-ciri syair. 1. Bagian 1, setiap bait terdiri dari 4 baris. 2. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. 3. Syair bersajak A, 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 A. 4. Syair semua baris adalah isi. 5. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Nah, itu yang dikatakan ciri-ciri syair. Sampai di sini sudah bisa dipahami, ya? Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke contoh syair yang hasil karya dari Hamzah Fansuri. Syair yang berjudul Syair Perahu, ya, karya dari Hamzah Fansuri. Nah, sekarang kita baca dulu isi syair Perahu. Bait pertama terdiri, kita lihat dulu, ya, dari ciri-ciri tadi yang dikatakan ciri-cirinya. Bait pertama yaitu terdiri dari 4 baris. Bait kedua juga terdiri dari 4 baris. Bait ketiga terdiri dari 4 baris. Bait ketiga terdiri juga dari 4 baris, dan bait yang terakhir terdiri dari 4 baris, ya. Seperti apa yang dikatakan dari ciri-ciri syair. Sekarang kita baca bait pertama, Syair Perahu. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah itikat diperbetuli sudah, wahai muda kenali dirimu. Lelah perahu tamsil hidupmu, tiadalah berapa lama hidup, ke akhirat jua kekal hidupmu. Sekarang di bait ketiga, hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Nah, itu bait yang ketiga. Sekarang bait yang keempat, perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu, dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Sekarang di bait terakhir,
Sudahlah hasil kayu dan air, angkatlah pula sah dan layar, pada beras bekal jantanlah taksir. Niscaya sempurna jalan yang kabir. Ya, jadi itu yang dikatakan isi syair perahu, di mana karyanya Hamzah Fansuri. Sekarang kita lanjut. Sekarang kembali perhatikan di buku paketnya. Bagian 2. Di bagian 2 itu kita akan mendaftar kata berima pada gurindam, syair dan pantun, ya. Bapak tanya, apa tadi yang dikatakan rima pada pantun, syair dan gurindam? Masih ingat apa enggak? Ya, sekarang Bapak ingatkan kembali. Yang dikatakan rima yaitu persamaan bunyi, ya. Dimana kita melihat persamaan bunyinya, entah itu pantun, gurindam dan syair, kita harus memerhatikan kembali dari ciri-ciri pantun, gurindam dan syair, ya. Sehingga kita bisa menemukan rima dari karya sastra tersebut, ya. Antaranya seperti pantun, ya, gurindam, syair. Sekarang kita masuk di bagian 2, yaitu mendaftar kata berima pada gurindam, syair dan pantun. Bapak ingatkan kembali apa yang dikatakan rima. Rima itu adalah persamaan bunyi, ya. Ingat loh, ya. Yang dikatakan rima yaitu persamaan bunyi. Nah, di sini daftarlah kata yang memiliki bunyi akhir sama pada gurindam, syair dan pantun di atas. Lanjutkan perhati seperti contoh berikut. Nah, ini ya, perhatikan contoh, ya. Perhatikan contoh. Di sini kata berima pada pantun. Nah, tadi kita mengambil bayam, ya. Nah, bayam, terus kata berima pada larik genapnya, ya. Nah, di situ tadi perhatikan dalam kurung itu, yang di dalam kurung 1 dan 3. Kata berima pada larik ganjil, berarti ganjil itu 1 dan 3. Kalau genap itu dia 2 dan 4. Nah, sekarang kita lihat di kata berima pada larik ganjil, di antaranya 1 dan 3, yaitu kita ambil kata bayam. Nah, terus kata berima pada larik genap 2 dan 4. Nah, di situ kata bayam ayam, berarti yang menjadi persamaan bunyi atau rima dalam larik ganjil dan genap yaitu huruf M. Nah, sehingga di situ bisa dikatakan persamaan rima antara larik ganjil dan larik genap. Paham, ya? Ya. Ini hanya sebagai contoh, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang tadi yang dikatakan pantunnya, sekarang kita lanjut ke bagian kata berima pada gurindam. Kata berima ya pada larik 1, kata berima pada larik 2. Ini dalam gurindam. Kita ambil kata perangai, dan larik keduanya kita ambil kata ramai. Nah, berarti di mana di akhir kata itu dia menggunakan huruf I, ya, sehingga di situ dikatakan apa? Dikatakan sebagai persamaan rima dengan kata perangai ramai. Di akhir kata perangai dia menggunakan huruf I. Kata berima pada larik 2 menggunakan kata ramai. Di akhir kata ramai menggunakan huruf I, sehingga di situ
menggunakan persamaan rima antara kata berima pada larik 1 dan larik 2. Sampai sini paham ya? Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Yang terakhir, kata berima pada syair. Nah, kalau dalam syair itu kata berima pada larik 1, kata berima pada larik 2, 3, dan 4. Nah, karena syair tadi itu terdiri atas larik 1, 2 atau baris 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Kata berima pada larik 1 dengan kata madah. Berikutnya, kata berima pada larik 2, 3, dan 4, kita mengambil kata indah, berpindah, sudah. Kita kembali ke larik 1 ya. Larik 1 di situ kata madah, berarti di akhir kata madah menggunakan huruf H. Nah, terus kata berima pada larik 2, 3, dan 4, kata indah di akhir kata indah menggunakan huruf H. Berpindah, kata berpindah di akhir kata berpindah menggunakan huruf H. Selanjutnya kata sudah di akhir kata sudah menggunakan huruf H. Nah, sehingga tadi berdasarkan ciri-cirinya ya, rimanya sama larik 1, 2, 3, dan 4, yaitu berima A, 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 A. Paham ya? Sekarang kita lanjut bagian 3 ya. Dibuka kembali, buka lagi ya di buku paketnya di bagian 3 ya. Menemukan kata berima sama secara utuh ya. Di sini kita akan membuka kamus ya, disuruh nanti di rumah kalau ada kamus, kalau tidak ada kamus nanti di download di Play Store ya. Kamus KBBI Bahasa Indonesia versi 5. Nah, di bagian 3 ini kita akan menemukan kata berima sama secara utuh. Jadi tugasnya kamu buka kamus dan berbagai sumber untuk menemukan kata berima yang bunyi akhirnya sama secara utuh. Sini kita mengambil contoh benda di sekitar atau buah, tumbuhan, nama kota, hewan, ataupun masakan. Terus di kolom yang kedua, kata dengan bunyi akhir sama secara utuh ya. Kita kembali ke kolom pertama tadi. Di situ kita mengambil kata rebana, pelana. Terus nama kotanya kita ambil Sulawesi. Paham ya? Bisa ya? Sekarang kita lanjut. Di bagian 4 tadi kita menemukan kata berama secara utuh. Nah, sekarang secara sebagian. Perhatikan, benda di sekitar, buah, tumbuhan, hewan, bahkan masakan. Kolom yang kedua, kata dengan bunyi akhir sama secara utuh. Perhatikan, situ di kolom pertama kata pisang ya. Terus kata dengan bunyi akhir sama secara utuh, pegang, dagang. Sebenarnya gampang loh ya, asal kita betul-betul untuk memahami apa yang dijelaskan sambil kita membaca. Bisa ya sampai di sini ya? Bisa ya? Kalau bisa, sekarang kita lanjut. Di buku paketnya itu kan ada sudah memang di situ ya. Jadi di situ ada 5 kolom ya di buku paketnya itu. Perhatikan yang seperti Bapak katakan tadi. Di akhir penjelasan itu Bapak berikan tugasnya seperti apa. Nah, di buku paketnya ya. Di bagian 5 ini kita akan membandingkan pantun, syair, dan gurindam. Tentunya bagaimana caranya untuk membandingkan pantun, gurindam, dan syair ya, tentunya kita harus membaca kembali. Jadi tugas kamu untuk membaca kembali di buku paketnya. Di buku paketnya itu kan ada pantun, syair, dan gurindam. Tugasnya tentukan perbedaan yang seperti Bapak katakan tadi. Untuk menentukan perbedaannya berarti kita harus melihat dari ciri-ciri antara pantun, syair, dan gurindam. Paham tugasnya ya? Selanjutnya itu tugas untuk menentukan perbedaan. Sekarang persamaan. Ya, tentunya kalau ada perbedaan
Ya, tentunya ada juga dong yang namanya persamaan antara pantun, gurindam, dan syair. Jadi di situ perhatikan kolomnya. Kamu buat kolomnya seperti contoh ya, seperti contoh. Perhatikan. Nah di situ persamaan pantun, syair, dan gurindam. Tadi Bapak sudah singgung ya, Bapak sudah jelaskan. Untuk tugasnya silakan kalian tuliskan di buku tulisnya. Setelah itu kirim ke Classroom ya. Tugasnya kirim ke Classroom. Jangan lupa, terkadang kalian menggunakan email bukan nama aslinya ya. Di tugasnya itu jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Jadi itu saja. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya.